Itu ulah dinya. Ada kering. Itu ulah bersuara ya. Mulai teh, siapnya. Sok. Munculkan kamera. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pecinta bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan perdana kali ini, insya Allah kita akan sedikit mengulas kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab dengan tema tersebut. Pertama-tama sebelum kajian kita mulai, izinkan saya berkenalan diri. Nama saya Azamuddin Ardama Putra. Saya lulusan dari Pesantren Persatuan Islam nomor 1 Bandung atau yang biasa kita kenal sebagai Pajagalan. Setelah tamat di Pesantren Persatuan Islam 1 Bandung, saya melanjutkan pendidikan ke Ma'had Al-Imarat. Kemudian saat ini saya mahasiswa aktif di kampus IAIP Persatuan Islam Bandung Ciganitri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materi pembahasan, yaitu sesuai yang sudah terdapat di share screen yang telah saya share, dan teman-teman atau saudara sekalian pun dapat melihat di PDF yang telah saya kirimkan maupun PPT. Langsung saja kita mulai. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Di sini mohon maaf agak nyatu namanya ya, tapi kalau yang di PPT itu benar. Tidak nyatu namun terpisah. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Nah, ini adalah satu pertanyaan atau sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh diri kita atau teman-teman sekalian, baik Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang hadir pada kajian malam hari ini. Mengapa demikian? Ketika kita ingin mempelajari suatu hal, namun kita tidak tahu tujuan kita itu apa, makanya nanti ke depannya kita akan bingung. Jadi kita ini belajar bahasa Arab itu untuk apa? Oleh karena dasar itulah, pertama-tama kita harus mengetahui kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab, supaya terbentuknya sebuah pola pikir yang benar, sehingga nantinya akan membantu dan mengakibatkan kita lebih semangat lagi untuk mengkaji bahasa Arab. Kita mulai saja lanjut ke halaman berikutnya. Apa itu bahasa Arab? Teman-teman bisa lihat ya di PPT tersebut. Pertama, para ulama itu ketika kita ingin mempelajari suatu hal apapun itu, hal yang paling penting untuk kita ketahui itu maudhu'un, yaitu topik atau judul misalkan. Atau misalkan judul dari setiap pembahasan, atau di istilahnya mah ta'rif, definisi. Kita harus berkenalan. Kenapa harus berkenalan? Supaya kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya terkandung di dalam bahasa Arab dan bagaimana nanti konsekuensi ke depannya. Apa itu bahasa Arab? Pertama saya mengutip dari kitab Jami'ud Durus Al-Lughatu. Bahasa Arab itu adalah pertama apa itu bahasa? Bahasa adalah al-lughatu alfazun yu'abbiru biha kullu qaumin an maqasidihim. Bahasa adalah lafaz-lafaz yang diungkapkan oleh setiap kaum untuk menyampaikan maksud-maksud mereka. Seperti kita ketahui, di dunia ini banyak sekali bangsa dan negara. Ada bangsa atau negara Inggris, negara Cina, negara Jepang, negara Jerman, dan lain sebagainya. Setiap negara itu mempunyai suatu ciri khas. Apa itu ciri khas yang membedakan antara satu negara dengan negara lainnya? Salah satunya yaitu bahasa. Kita di Indonesia mempelajari bahasa Indonesia. Begitu juga dengan Jepang. Orang-orang Jepang mereka mempelajari bahasa Jepang. Begitu pula dengan orang Cina, orang Inggris, orang Swedia, dan lain sebagainya. Itulah bahasa-bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk menyampaikan an maqasidihim, maksud-maksud mereka. Kemudian apa itu bahasa Arab? Secara istilah, al-lughatul arabiyyatu hiyal kalimatul lati yu'abbiru biha
Al-arabu an agradihim. Bahasa Arab adalah kalimat atau kata-kata yang diungkapkan oleh orang Arab untuk menyampaikan maksud dan keinginan mereka. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa bahasa Arab adalah suatu bahasa atau suatu lafaz yang diungkapkan atau yang diucapkan oleh orang-orang Arab terlebih khusus untuk menyampaikan tujuan-tujuan mereka, seperti dikatakan misalkan, Mas Muka, dalam versi Indonesia siapa namamu? Kalau misalkan dalam bahasa Inggris, what is your name? Dan bahasa Jepang dan lain sebagainya, dimaksudkan untuk menyampaikan tujuan-tujuan mereka. Kemudian kita lanjut karena mungkin hal ini sudah dapat dipahami dan diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Sekarang kita masuk yaitu pembahasan ruang lingkup bahasa Arab. Terdapat 4 cakupan poin penting yang harus kita setidaknya kuasai, minimalnya 3, maksimalnya 4, karena nggak akan sampai 5, cuman sampai 4. Yang pertama itu adalah maharatul istima'i, keterampilan mendengar. Manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai umat manusia dengan kemampuan yang beraneka ragam, yaitu kemampuan penglihatan, kemampuan pendengaran, kemampuan berbicara, kemampuan badan, jasmani dan lain sebagainya. Di antaranya yaitu keterampilan mendengar. Ketika kita masih bayi, orang tua kita selalu mengajarkan kepada kita misalkan A, B, C, ini bapak, ini ibu dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut merupakan inti dari sebuah pembelajaran apapun itu. Salah satunya maharatul istima, yaitu keterampilan mendengar. Ketika kita ingin mempelajari bahasa Arab, maka salah satu kemampuan yang perlu diasah yaitu keterampilan mendengar. Bagaimana kita mendengar dengan baik sebelum berbicara, sebelum menulis dan lain sebagainya. Karena mendengar itu adalah salah satu aspek poin penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mengembangkan potensi bakat lainnya yang akan dia dapatkan di kemudian harinya. Yang pertama yaitu maharatul istima'i, keterampilan mendengar. Setelah kita mampu mendengar dengan baik, mampu mendengar dengan tepat, mampu mendengar dengan indah, kita lanjut ke maharatul qiraati, keterampilan membaca. Teman-teman dan para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara maupun saudari yang hadir pada malam ini, kita belajar membaca itu pasti dari kecil. Dari ini Budi, ini ayah Budi, ini bapak Budi. Begitu juga dengan bahasa Arab. Ketika kita kecil, hampir mungkin 70% dari kita mempelajari itu Iqra, yaitu bagaimana tata cara membaca bahasa Arab yang tujuannya atau orientasinya itu untuk membaca Al-Quran. Namun, problematika yang terjadi saat ini, yaitu ketika kita rata-rata, ketika sudah tamat Iqra 6, kita tidak melanjutkan ke membaca Al-Quran. Kita hanya berhenti di Iqra 6. Sehingga kemampuan kita membaca Al-Quran itu menjadi tumpul. Atau bahkan kemampuan kita di dalam membaca Al-Quran itu terbata-bata. Namun itu bukanlah sebuah alasan, namun itu bukanlah sebuah kekurangan. Kita harus mulai dari sekarang, kita belajar mendengar dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, membaca hadis-hadis Nabi, terutama dengan membaca teks kitab Arab yang insya Allah minggu depan kita akan mulai membahasnya. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga yaitu maharatul kitabati, keterampilan menulis. Ketika kita sudah mampu mendengar dengan baik, mampu membaca dengan baik, poin yang ketiga yang harus kita lakukan adalah keterampilan menulis. Karena ketika mendengar, membaca sudah baik, namun tulisan tidak dilatih, otomatis ilmu tersebut akan hilang atau bahkan kita mampu membaca namun tidak bisa menulis. Itu sangat fatal sekali. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i beliau berkata di dalam kitabnya Diwan Asy-Syafi'i, al-ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu buruan, wal kitabatu qaiduhu, sedangkan menulis itu sebagai pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah buruan kamu itu dengan tali yang kuat, maksudnya dengan cara metode bil kitabah, metode menulis. Karena mendengar, membaca, namun tidak menulis,
Itu sama saja. Yang terakhir ini merupakan kemampuan bahasa Arab yang bisa dibilang kategori tingkat tinggi atau tingkat lanjut, yaitu maharatul kalami, keterampilan berbicara. Maharatul kalam ini atau keterampilan berbicara biasanya akan sulit untuk kita kuasai kecuali kita memang fokus untuk mempelajarinya. Dan biasanya hiwar ini karena di Indonesia secara langsung sangat sedikit sekali gitu orang-orang yang bisa berbahasa Arab, maka cara terbaik untuk melatih maharatul kalam yaitu dengan terjun langsung ke tanah Arab atau dengan terjun langsung ke tempat-tempat yang mana tempat tersebut mewajibkan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya, bahasa pembelajarannya. Namun untuk fokus kajian ini kita hanya akan memfokus yaitu maharatul istima', maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Soalnya maharatul kalam, hiwar itu mungkin di lain waktu atau pada kajian yang lainnya. Karena fokus kajian kita ini adalah kajian nahwu, maka 3 poin ini sudah menjadi cukup sebenarnya, yaitu maharatul istima', keterampilan mendengar, maharatul qiraati, keterampilan membaca, yang ketiga maharatul kitabati, keterampilan menulis. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Sebentar, ini agak buram di sini. Kita langsung baca saja ya. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian memahami. Pernahkah kita terlintas di dalam benak pikiran, mengapa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab? Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan dalam bahasa Indonesia? Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan dalam bahasa Inggris? Atau misalkan kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan dalam bahasa Rusia, Jerman, dan lain sebagainya? Namun Allah memilih bahasa Arab. Salah satu alasannya yaitu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Arab. Kemudian bahasa Arab ini bahasa yang paling jelas bahasa yang paling enak, bahasa yang paling lugas, bahasa yang paling jelas untuk menjelaskan makna-makna yang terselip. Karena nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan memahami atau mengkaji kenapa Al-Quran itu salah satunya diturunkan dengan bahasa Arab. Kita lanjut. Nah, di sini saya hanya akan mencantumkan 6 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Mungkin banyak sekali alasan yang bisa teman-teman cari, banyak sekali alasan yang bisa teman-teman kaji lebih lanjut kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Namun di sini saya hanya akan mencantumkan 6 alasan saja. Pertama, bahwa bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an. Yang tadi di Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 2, bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Atas dasar karena inilah, ketika kita meyakini bahwa kita ini seorang muslim gitu, kita ini seorang Islam, tentunya kita harus tertarik untuk mempelajari bahasa Arab. Mengapa demikian? Karena ketika kita seorang muslim namun tidak ada ketertarikan untuk mempelajari bahasa Arab, tidak ada ketertarikan untuk mengkaji bahasa Arab, tidak ada ketertarikan untuk mendalami dan memahami bahasa Arab, perlu dipertanyakan. Jangan sampai kita menjadi muslim, kita lebih fokus mempelajari misalkan bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Swedia, Uruguay, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena salah satunya gini, ilmu itu singkat teman-teman, saudara-saudara sekalian, ilmu itu singkat, maka pelajarilah apa yang paling prioritas terhadap diri kita. Untuk saat ini, menurut hemat saya pribadi, ada 3 bahasa yang paling prioritas untuk kita pelajari. Yang pertama, tentunya itu bahasa Indonesia. Kita harus mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Salah satunya alasannya karena kita muslim. Kita sholat menggunakan bahasa Arab, kita berdoa menggunakan bahasa Arab, hadis-hadis Nabi dengan bahasa Arab. Kemudian banyak sekali hal-hal sholat dan lainnya azan dengan bahasa Arab. Tanpa kita memahami bahasa Arab, apakah mungkin akan terrealisasi ibadah kita dengan tumaninah, ibadah kita dengan penuh nikmat,
ketika kita tidak memahami esensi dari bahasa Arab, bahasa Quran tersebut, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab. Karena ketika teman-teman nantinya, saudara-saudara dan saudari, bapak dan ibu yang hadir pada malam kali ini, ketika kita umat muslim gitu tidak belajar bahasa Arab, bahkan tidak ada keinginan untuk mempelajari bahasa Arab, itu merupakan salah satu hal yang sangat bahaya sekali. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takunir rabi'a fatahlik mimman la ya'lamu wa la yastami, mimman la ya'lamu wa la yu'allim wa la yastami, yang bahkan yang paling parah itu la yastami. Pertama, jadilah kalian itu orang yang berilmu atau orang yang memiliki ilmu. Ilmu di sini cakupannya luas, bisa saja memahami salah satunya yaitu bahasa Arab. Atau misalkan ketika kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu atau orang yang berusaha menuntut ilmu, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak ingin belajar, atau yang paling parah itu sampai mendengar pun kita seperti alergi. Hal itulah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita beranggapan bahwa mempelajari bahasa Arab menjadikan suatu alergi oleh kita. Ini merupakan sebuah pola pikir yang harus dibenahi tentunya, karena jangan sampai kita menganggap bahwa bahasa yang lain itu kita semangat mengkajinya, menganggapnya mudah, namun ketika belajar bahasa Arab, kita menganggap bahwa bahasa Arab itu sangatlah sulit dan susah sehingga tidak ada keinginan untuk mempelajari bahasa Arab. Hal tersebut sangatlah tidak diindahkan. Yang poin kedua, yaitu lebih mudah bagi kita untuk memahami Islam, bagi umat muslim tentunya ya. Lebih mudah memahami Islam seperti ini. Teman-teman di sini, saudara dan saudari sekalian yang hadir pada malam kali ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar, tentunya kita identik dengan membaca buku literasi. Ketika teman-teman membaca buku yang dikarang oleh ustadz, dikarang oleh tokoh-tokoh muslim misalnya, tentang buku akhlak, apakah itu buku adab, buku tauhid, buku sejarah, dan lain sebagainya, tingkat ilmunya itu terbatas. Dalam artian, ilmunya terbatas yang tercantum di dalam buku-buku mereka. Karena hakikat Islam itu para ulama mewariskan dari generasi ke generasi dengan bahasa Arab. Ketika nantinya teman-teman mempelajari bahasa Arab, analogi sederhananya seperti ini. Kita mempunyai suatu kunci untuk masuk ke dalam sebuah gudang, Di dalam gudang tersebut terdapat banyak sekali wawasan yang tidak akan bisa dibuka kecuali kita mempunyai kuncinya. Salah satu kuncinya adalah bahasa Arab. Oleh karena itulah, dengan belajar bahasa Arab, kita akan lebih mudah untuk memahami Islam. Bahkan ada istilah seperti ini, ketika teman-teman rajin membaca buku bukan bahasa Arab ya, dalam waktu misalkan bertahun-tahun, namun orang yang belajar bahasa Arab, misalkan baru 1 tahun atau beberapa bulan, dia bisa mengejar orang tersebut karena bahasa Arab itu merupakan salah satu wasilah untuk memudahkan kita memahami Islam. Terus ada lagi yaitu poin ketiga, menambah kecerdasan. Pernahkah teman-teman sadari bahwa bahasa Arab itu dapat menambah kecerdasan? Mengapa demikian? Karena nanti teman-teman akan disuguhkan dengan kata ganti yang sangat banyak gitu. Misalkan doroba yadribu dramben gitu ya, atau fataha yaftahu fathan dan lain sebagainya. Itu akan sangat menambah kecerdasan, yaitu sebagaimana para ulama mengatakan bahwa ta'allamul arabiyyah atau mempelajari bahasa Arab itu nanti akan ziyadatun atau ziyadatal aqli, menambah kecerdasan bagi kita. Karena kita akan belajar bagaimana ketika bertanya kepada seorang perempuan, bagaimana kita bertanya kepada seorang laki-laki, bagaimana kita bertanya kepada 2 orang perempuan, bagaimana kita bertanya kepada 2 orang laki-laki. Hal tersebut di dalam bahasa Arab itu sangat bervariasi sekali. Tentunya akan menambah kecerdasan. Yang keempat adalah bahasa Arab merupakan bahasa yang paling sering digunakan di dunia. Bahasa kelima yang paling sering digunakan di dunia. Nomor satunya pasti teman-teman sudah mengetahui, yaitu bahasa Inggris. Dan bahasa Arab sudah menjadi bahasa kelima yang paling sering digunakan di dunia. Tentu pastinya ketika nanti teman-teman mempelajari bahasa Arab, ketika kita melancong ke berbagai negara yang sudah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa yang mereka pelajari,
tentunya kita akan menjadi kita akan mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat tersebut. Dan bahasa Arab ini sangat saya anjurkan kepada siapapun, mau usia muda ataupun tua, untuk mempelajari bahasa Arab. Dan jangan sampai ada di pikiran kita terlambat belajar. Tidak ada sebenarnya, tidak ada istilah terlambat belajar. Yang ada itu istilahnya, disibaratkannya mah itu tidak mau belajar. Lebih baik kita telat gitu, misalkan rada umur tua tapi ada keinginan untuk belajar, daripada tidak ada keinginan sama sekali bahkan hingga kita meninggal dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa ari mencari ilmu mah semenjak kita lahir dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kata berhenti untuk mempelajari bahasa Arab tentunya. Yang kelima, ini salah satu alasan ya, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki kosakata terbanyak. Kosakata bahasa Arab itu sebanyak 12 juta lebih, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh tim Kuba. Sebanyak 12 juta lebih, disusul oleh bahasa Korea kalau tidak salah ya. Kalau misalkan saya salah mungkin boleh dikoreksi, dengan jumlah kosakatanya sebanyak 1 juta kosakata. Tentu jarak yang sangat curam sekali ya, sangat jauh sekali antara 1 juta dan 12 juta. Dan ini pun menjadi salah satu alasan mengapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Salah satunya karena Quran dapat mampu menjelaskan seluruh aspek dengan benar-benar mendetail. Bahasa Arab dapat menjelaskan hal apapun dengan mendetail, karena kita tidak akan kehabisan kosakata. Ketika teman-teman belajar bahasa Arab sampai kita wafat pun, tentunya pasti banyak sekali materi yang belum kita kaji. Kenapa? Karena di sini menunjukkan saking luasnya jumlah kosakata bahasa Arab. Ketika teman-teman sudah mahir berbahasa Arab, ketika mampu menguasai 4 sudut pandang atau 4 aspek bahasa Arab, yaitu yang tadi disebutkan sebelumnya, yaitu maharatul istima, maharatul qiraah, maharatul kitabah, maharatul kalam, pasti teman-teman akan mempunyai bekal untuk mempelajari bahasa-bahasa selanjutnya. Dan insya Allah ketika kita sudah mahir berbahasa Arab, mempelajari bahasa yang lain pun akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia, sebagaimana dikutip penafsiran Ibnu Katsir ya, bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Mengapa demikian? Pertama, bahasa Arab itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi paling mulia. Diturunkan melalui malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril itu mulia dengan Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab. Diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang paling mulia karena di dalamnya ada Al-Quran yang berbahasa Arab. Itulah yang melandasi Ibnu Katsir untuk berinterpretasi bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Kemudian kita lanjut, apa yang akan dikaji? Pada pertemuan minggu depan kita akan mengkaji ilmu nahu. Apa itu ilmu nahu? Ilmu nahu secara gampangnya itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harokat akhir setiap kalimat. Misalkan babun, kapan babun itu artinya pintu, kapan babun dibaca menjadi baban atau menjadi babin. Ilmu nahu itu mengkaji hal-hal seperti itu, hal-hal seperti tersebut. Misalkan al-kitabu, apakah dibaca nantinya al-kitaba, harokat akhirnya menjadi fathah atau mansub, atau misalkan al-kitabi menjadi majrur, itulah nahu. Kemudian saya sangat menyarankan juga kepada teman-teman untuk mempelajari ilmu sorob. Apa itu ilmu sorob? Ilmu sorob adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata. Misalkan jadi doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib, latadrib, madribun, midrobun, duriba, yudrobu. Banyak sekali ya wazan-wazan sorob atau pola-pola ilmu sorob itu banyak sekali. Misalkan wazan fi'il madinya nanti ada doroba, doroba, dorobu. Wazan fi'il mudhari yadribu, yadribani, yadribuna. Fi'il amar idrib, idriba, idribu. Sorob itu sangat luas sekali. Kita tidak akan memahami nahu dengan baik tanpa mempelajari sorob. Begitupun demikian, kita tidak akan mempelajari sorob dengan baik tanpa mempelajari ilmu nahu juga. Yang terakhir yaitu qiraatul kutubi, praktek membaca dan menerjemahkan kitab-kitab, yang mana tujuan kita belajar bahasa Arab di sini, tujuan intinya yaitu untuk praktek membaca dan menerjemahkan kitab-kitab supaya berkaitan dengan yang tadi. Karena kita di sini fokusnya adalah mendengar, menulis dan membaca kitab-kitab ulama supaya menjadikan juga sebagai wawasan bagi kita semua
untuk bisa mendalami dan mengkaji Islam secara kafah atau secara sempurna. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab saja. 15 menitan. 15 menit atau 10 menit dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya apa muslimnya? Ini untuk belajar bahasa Arab itu sebenarnya mudah atau sulit Ustaz? Oh iya. Jadi kadang kita memahaminya belum juga belajar yang kepikir tes susahnya gitu Ustaz. Gimana untuk menyikapinya seperti itu Ustaz? Boleh. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab, yaitu apakah bahasa Arab itu susah atau mudah gitu ya pertanyaannya. Ketika kita berpikiran sesuatu itu susah, tentunya nanti pola pikir yang akan kita terbawa itu bahasa Arab itu susah. Namun ketika kita pola pikirnya beranggapan bahwa bahasa Arab itu mudah, insya Allah bahasa Arab akan mudah. Sebagaimana saya mengutip perkataan dari Dr. V. Abdurrahim, beliau merupakan salah satu pengarang kitab Durusul Lugho yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah ya, meninggal beberapa hari yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surga. Jadi bahasa Arab itu bahasa inna lughatal arabiyyata lughatun sahlatun. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Namun terkadang para gurunya atau para ustadznya atau kita sendiri yang membuat bahasa Arab itu menjadi sulit. Oleh karena itulah saran saya khususnya bagi pemula atau orang-orang yang sudah lanjut usia, misalkan pelajari bahasa Arab, kita belajar saja terus. Belajar dengan perlahan-lahan. Nah, saran saya belajar bahasa Arab itu khususnya bagi pemula dari dasar itu harus perlahan-lahan, tidak boleh cepat-cepat. Kesalahan bagi setiap pemula yang mempelajari bahasa Arab, mereka berorientasi ingin cepat tamat, padahal bukan seperti itu hakikatnya. Ketika kita pemula, belajar bahasa Arab itu harus pelan-pelan, perlahan-lahan, sehingga nantinya kita dapat memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Untuk fondasi itu pelan-pelan saja Pak. Kalau misalkan sudah mempunyai bekal yang baik, kita nantinya bisa lanjut ke tahap berikutnya dengan tempo yang lebih cepat. Kalau misalkan dari awal pemula tidak, atau misalkan belum pernah sama sekali berkenalan dengan bahasa Arab, mungkin akan susah kalau belajarnya cepat-cepat. Jadi belajar bahasa Arab itu bagi saya pemula ya, menurut pendapat pribadi saya itu untuk pemula pelan-pelan saja dulu, ikuti, dan kasratul murojaah, perbanyak murojaah. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka itu nantinya mahir di dalam bahasa Arab, mereka lahir dari orang-orang yang sering mengulang pelajarannya. Jadi misalkan nanti kita pertemuan 1 minggu 1 kali, saya sarankan setiap sehari itu nantinya kita untuk selalu murojaah. Nanti saya pun insya Allah di grup akan mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu murojaah atau mereview kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana?
Siap. Untuk kedepannya apakah waktunya akan tetap di waktu yang sama? Pertanyaannya, untuk kedepannya apakah waktunya akan pada waktu yang sama atau hari tiap malam Jumat jam 20.30? Untuk sementara mungkin waktunya ya, namun kedepannya apabila nantinya ada perubahan lagi, tentu kita akan mengumumkan kembali di grup tersebut. Sekian. Ada yang lainnya lagi? Kalau bisa dimulainya jam 8 Ustaz. Oh, siap. Untuk jam 8 ini untuk sekarang mohon maaf gitu ya, jam 8 ini untuk sekarang saat ini saya sedang ada kegiatan. Jadi ini 20.30 itu mungkin apa sih? Waktu yang saya bisa gitu untuk saat ini. Namun nanti kita insya Allah kedepannya akan lebih tidak terlalu malam lagi ya, tidak terlalu malam lagi. Kita mengatur kembali waktu-waktunya insya Allah. Namun untuk sekarang ini mohon maaf gitu, saya bisanya jam 20.30 gitu. Siap. Sekian, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Ustaz. Bagi yang mau bertanya langsung ucapkan saja. Bagi yang mau bertanya boleh langsung di open mic ya, langsung dikatakan saja. Silakan Muhammad. PDF ini sudah boleh diperbanyak Ustaz. Boleh ulang lagi pertanyaannya, Pak? Ya kan sudah dikirim PDF-nya, ini sudah izin diperbanyak ini kan? Bagaimana? Mohon maaf kurang jelas, Pak. Buku pelajaran sudah dikirimkan. Ini Ya. sudah izin diperbanyak ini kan? Untuk PDF Saya yang ke tangan. kan ya maksudnya mah boleh diperbanyak kan gitu. Oh, silahkan kalau mau diperbanyak atau mau di sharing ke yang lainnya, silahkan boleh Pak, saya izinkan. Ya, terima kasih Ustaz. Siap sama-sama. Ada yang lainnya? Saya Ustaz mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lainnya lagi? Kalau mau bertanya via chat juga boleh. Chat di Google Meet-nya ya. Boleh mangga langsung aja. Boleh, mangga, silahkan. Mohon maaf ya, di sini sinyalnya agak sedikit terputus kalau kurang jelas gitu. Kalau dari sayanya kurang jelas, di sini sinyalnya agak jelek. Diarahkan di kolom komentar aja. Oh. Karena ya suara putus-putus bisa. Oh ya. Kalau yang mau bertanya boleh ke kolom komentar aja ya, soalnya suaranya putus-putus. Kurang jelas, mohon maaf sekali lagi. Saya tunggu sampai 21.15 ya. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Ya Ustaz. Silakan Om Syafil. Oh ya, siap. Ustaz, Anda kan sudah ahli dalam berbahasa Arab. Bisakah Anda beri bocoran kepada kami kuat-kuat belajar bahasa Arab yang baik, kiat-kiat maksudnya ya, kiat-kiat belajar bahasa Arab yang baik dan benar. Pertama-tama untuk dibilang ahli, mungkin saya pun sama ya seperti teman-teman sedang mempelajari, namun kalau sampai ahli itu bagi saya sangat jauh gitu. Saya sama posisinya seperti teman-teman, masih saling belajar.
kiat-kiat untuk belajar bahasa Arab atau tips dan trik dari saya pribadi, yaitu pertama, tulis tujuan. Kenapa? Ini merupakan satu hal yang wajib ya. Ketika teman-teman punya tujuan, nantinya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai tujuan tersebut. Kalau teman-teman tidak memiliki tujuan, tentunya nantinya kita akan kesulitan untuk menjadikan sebagai motivasi kita belajar bahasa Arab itu untuk apa. Kemudian di antara kiat-kiat belajar bahasa Arab, terutama karena ini fokusnya baca kitab ya, pertama, teman-teman boleh sering mendengar misalkan kajian-kajian bahasa Arab di YouTube berbahasa Arab yang ada terjemahannya misalkan gitu. Sahih Fikih misalkan, di situ kita belajar untuk mendengar bahasa Arab. Gak apa-apa nggak ngerti juga, kita membiasakan untuk mendengar saja, mendengar orang Arab berbicara itu seperti apa. Kemudian kita membagi waktu hari-hari kita, misalkan Senin sampai Jumat kita belajar bahasa Arab, Sabtu sampai Minggu itu murojaah. Bagi saya kiat-kiat bahasa Arab, belajar bahasa Arab yaitu adalah ketika belajar sering murojaah, itu aja sih yang selalu saya terapkan dari awal saya mempelajari bahasa Arab. Terus untuk selalu sering murojaah. Insya Allah dengan murojaah itu lambat laun kita akan paham dan mahir dengan sendirinya. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Ada lagi pertanyaannya? Bapak Head, silakan Bapak Head. Kita tunggu sampai 21.15 ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Febri, Ini ngomong jazakallah khair aja. Oh, amin. Wa jazakumullah khairan kasiran. Ada lagi? Tunggu sebentar ya. Untuk bisa baca kitab dengan lancar, standar kitabnya setelah Al-Muyassar, apa ada lagi Ustaz? Untuk bisa baca kitab dengan lancar, standar kitabnya setelah Al-Muyassar, oh maksudnya kitab Al-Muyassar, kita belajar apa lagi ya? Bahasa kita ketika tamat Al-Muyassar jilid 1, sebenarnya sudah mempunyai bekal untuk praktek membaca kitab. Namun yang perlu kita garis bawahi, praktek membaca kitab itu perlu dengan guru. Karena pada awal-awalnya akan sangat sulit sekali apabila kita praktek baca kitab tanpa adanya guru. Pertama-tama kita kalau tamat Al-Muyassar 1 nih, kita coba aja praktek baca kitab sedikit demi sedikit, namun didampingi dengan guru tentunya, supaya ada yang mengoreksi ketika kita salah nantinya. Karena kalau prakteknya sendirian itu, kesalahan yang didapatkan akan lebih besar dari faidah yang kita dapatkan gitu. Kitab yang pertama perlu guru. Nah, setelah kita mempelajari Al-Muyassar 1, misalkan kita lanjut Al-Muyassar 2 dulu, Al-Muyassar 3, itu sudah lumayan lah gitu sebagai bahasa Arab dasar menengah, bahasa Arab dasar dan menengah. Nanti kalau teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian yang ingin lebih lanjut, boleh nanti tanya-tanya aja di grup. Kenapa saya tidak membeberkannya sekarang? Karena begini, kalau kita nanti saya sebutkan kitab-kitab selanjutnya gitu, apa yang harus kita pelajari, biasanya nanti kita lebih tertarik untuk mengkaji langsung, loncat gini. Nah, nantinya itu masalah yang didapatkan akan lebih banyak. Mungkin sekian, dan saran saya ya perbanyak membaca saja gitu, kitab-kitab. Bismillah Ustaz. Di luar materi, bagaimana dengan bahasa Arab Amiyah? Apakah bahasa tersebut bersumber dari bahasa Arab Fusah atau di luar dari itu? Ya. Pertama begini, bahasa Arab Amiyah saya baca di kitab Qatrun Nada karangan Ibnu Hisham. Jadi bahasa Arab Amiyah itu salah satu dibuatnya gitu ya. Salah satu tujuan bahasa Arab Amiyah itu untuk menghancurkan bahasa Arab Fusah. Jadi ketika teman-teman belajar bahasa Amiyah itu secara tidak langsung kita ingin dihilangkan bahasa Arab Fusah dari diri kita, maka saran saya kepada para pemula penuntut bahasa Arab, perbaguslah bahasa Arab Fusah itu saja. Kenapa begini? Kenapa? Karena gini, nanti bahasa Arab Amiyah itu mudah dipelajari, lebih mudah, dan ini pun merupakan saran-saran dari orang-orang yang sudah berangkat ke Timur Tengah khususnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin belajar bahasa Arab untuk khusus orang-orang Indonesia yang tidak akan ke Arab gitu ya, atau tidak akan ke negeri-negeri Timur Tengah,
pelajari saja bahasa Arab fusah yang baik dan benar. Karena nantinya bahasa amiyah itu ketika kita nanti ke Arab akan bisa dengan sendirinya, bahkan kalau bahasa fusah basic bahasa Arab fusahnya baik, tentu nanti bahasa amiyahnya pun akan lebih mudah lagi. Berbeda kalau misalkan bahasa Arab fusahnya belum baik, namun kita cenderung untuk belajar amiyah, maka malah itu akan menjadi kacau. Jadi saran saya kuatkan dulu di bahasa Arab fusahnya gitu. Karena bahasa Arab fusah pun sangat banyak sekali cabang keilmuannya, sangat banyak sekali kosakatanya, sangat banyak sekali ruang lingkup pembahasannya. Sekian. Ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau saya meminta nanti ketika sudah masuk materi dalam menjelaskannya tidak terlalu cepat. Siap, insya Allah. Nanti ketika nanti sudah memasuki materi, insya Allah saya akan menjelaskannya dengan metode berdialog gitu. Berdialog dengan peserta-peserta yang hadir di Google Meet tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit, pelan-pelan, karena sesuai dengan visi dan misi saya gitu. Belajar bahasa Arab mempermudah, tidak dipersulit, kita belajar pelan-pelan saja gitu. Menjelaskannya pun insya Allah pelan-pelan. Saya akan ajak berdialog sambil merefresh kembali, misalkan nantinya minggu depan saya jelaskan al-harfu, al-kalimatu, al-ismu misalkan. Nanti saya akan tanya-tanya saja ke grup, al-harfu itu apa, al-kalimatu itu apa, al-ismu itu apa, nanti al-ismu itu apa. Tujuannya apa? Supaya merefreshing. Kenapa? Ketika kita nanti mendengar jawaban dari teman-teman yang lainnya juga, otomatis pendengaran kita itu semakin sering mendengar, jadi ilmu itu akan cepat masuk ke dalam diri kita insya Allah. Jadi jangan takut ya. Silakan Ibu Aslah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ustaz, saya nak tanya, saya dari Malaysia kan. Siap. Saya berjoin Pancasila. Saya nak tahu adakah Ustaz akan masuk belajar sekali ilmu i'rab? Ilmu i'rab. Sebab saya rasa saya lemah dari segi untuk membariskan, membaca kitab tanpa baris kan. Saya kalau boleh dapat dimasukkan sikit lah. Maksudnya dalam bahasa Ustaz mengajar tu diselitkan sekali dengan ilmu i'rab. Baik, terima kasih sarannya. Untuk ilmu i'rab mungkin itu nanti boleh sama itu ya, joinnya di Al-Muyassar 3 sama Ustadz Irfan. Jadi mohon maaf gitu ya, Al-Muyassar 1 ini lebih khususnya kepada pemula yang memang basic bahasa Arabnya itu belum ada sama sekali. Kalau nanti kita sambil meng-i'rab sedikit demi sedikit, tentunya akan memberatkan bagi pemula untuk mengambil faidah dari materi yang kita pelajari. Jadi boleh mungkin gabung jilid Al-Muyassar 3. Tadi situ nanti akan ada i'rab yang misalkan ditanyakan, namun misalkan ada pertanyaan pula seperti i'rab atau harokat, boleh dikirim ke grup. Insya Allah admin akan membantu menjawab sesuai dengan kapasitas keilmuan admin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Ya, siap. Sama-sama, Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. 2 pertanyaan terakhir ya. Maaf Ustadz, izin bertanya, dari mana pertama belajar bahasa Arab sebagai seorang pemula supaya bisa memahami, menguasai, dan menghafal bahasa Arab dengan baik, benar, dan cepat Ustadz? Terima kasih. Mempelajari bahasa Arab untuk pemula, pertama ya ini kita sudah sangat cocok gitu ya. Al-Muyassar 1 ini benar-benar pemula, nanti boleh juga teman-teman dan saudara sekalian untuk membaca dan menghafalnya, karena bahasa Arab di sini pendek-pendek, dan insya Allah ketika teman-teman dan saudara sekalian yang hadir konsisten di dalam belajar bahasa Arab, tentunya nanti akan bisa. Namun saran saya yang tadi ya, untuk pemula itu jangan cepat-cepat. Jadi jangan kita hilangkan dulu pola pikir cepatnya. Kenapa demikian? Karena tadi ketika kita membangun fondasi itu kita santai saja. Seperti analoginya kita membangun sebuah rumah. Nah, ketika kita membangun sebuah rumah, apakah dibangun dalam waktu yang singkat, 1 jam, 2 jam, 1 minggu, atau misalkan 3 hari, 2 hari, tentunya membutuhkan waktu yang lama. Namun hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana ketika rumah tersebut sudah jadi? Ketika rumah tersebut sudah jadi, kita akan terlindungi dari matahari, sinar matahari yang panas, kita akan terlindungi dari hujan, kita akan terlindungi dari dinginnya malam gitu.
Oleh karena itu maksudnya bagaimana gini. Jadi belajar bahasa Arab pelan-pelan, membangun fondasi dengan baik. Nah, itu seperti membangun rumah gitu. Nantinya ketika fondasi kita sudah bagus, maka kita akan lebih cepat lagi untuk menggali bahasa Arab tahap lanjutan. Jadi untuk saran saya bagi pemula itu santai saja, nikmati jalan dan waktunya, karena tanpa disadari kita pasti akan bisa asalkan kuncinya dua, rajin dan konsisten. Karena insya Allah itu sedikit demi sedikit pun lambat laun akan menjadi bukit. Sekian. Bahasa Arab adalah bahasa Quran. Ini pertanyaan terakhir ya. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Apakah hukum tajwid berlaku ketika kita mengaplikasikan bahasa Arab? Ya, sekian. Boleh? Apakah hukum tajwid berlaku ketika mengimplikasikan bahasa Arab? Betul sekali. Bahasa tajwid itu bahasa Arab gitu. Benar kan? Jadi tajwid itu kalau kita bahas sedikit saja ya. Tajwid itu berasal dari jawwada sorof ya. Jawwada jawwidu tajwidan. Atau membaguskan, mengendahkan. Orang yang mempelajari bahasa tajwid gitu, namun tidak mempelajari bahasa Arab yang bagus, kita tidak belajar bagaimana pengucapan alif, hamzah, ta, sa, ha kecil, ha besar. Tentunya itu akan sangat berpengaruh nantinya. Sebagai contoh misalkan hammam sama hamam. Hammam itu ketika ditasdid artinya jadi kamar mandi, berbeda dengan hamamun, merpati. Nah, kaitannya bisa saja di dalam ilmu tajwid. Ketika kita salah nantinya membaca tajwid, perubahan makna pun akan terjadi di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah, di antara hikmah belajar bahasa Arab pun salah satunya nanti berkaitan erat dengan ilmu tajwid pun. Kita akan belajar bagaimana mengucapkan bahasa Arab yang baik dan benar. Tentunya yang lebih khusus di sini kita akan belajar bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Kita akan belajar bagaimana cara memahami Al-Quran tersebut dengan perantara bahasa Arab. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Tamat ya, Jim? Masih membuka tuh. Ustaz minta suara ditutup kalau tidak bercakap kepada pelajar penuntut yang lain sebab nanti ada gangguan kan kalau suara semua pasang. Baik. Siap, insya Allah kita akan mute-kan suara-suara ketika materi sedang berjalan. Supaya kita nantinya fokus terlebih dahulu. Dan nanti ketika masuk sesi dialog, sesi tanya jawab, insya Allah kita akan buka kembali. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Tentunya kita akan bertemu kembali di minggu depan. Jadi semangat belajar bahasa Arab dimulai dari sekarang, sedikit demi sedikit. Ketika kita bisa istiqomah dan konsisten, kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azamuddin Ardama Putra, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan ya. Malam Jumat. Iya, insya Allah malam Jumat. Malam Jumat depan. Dong Ustaz. Afwan.